Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, Prodi D4 Kebidanan kelas 2B, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi panggul dan kepala janin beserta ukurannya masing-masing. Dan yang pertama itu panggul, terdiri dari bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras dibentuk oleh tulang dan bagian lunak dibentuk oleh otot dan ligamentum. Terbagi menjadi pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis minor berperan dalam menentukan bentuk jalan lahir dan panggul wanita berbentuk ginekoid. Nah, bisa kita lihat sendiri. Nah, tulang panggul ini terdiri dari tulang pangkal paha oskaksae, satu tulang kelangkang os sacrum, satu tulang pungging atau os coccygeus. Pelvis minor. Pelvis minor ini terdiri dari 4 bidang. Yang pertama itu pintu atas panggul, dan yang kedua bidang luas panggul, dan yang ketiga bidang sempit panggul, dan yang terakhir pintu bawah panggul. Nah, pintu panggul ini, pintu atas panggul inlet dibatas oleh linea terminalis. Nah, yang kedua ruang tengah panggul, dan yang ketiga pintu bawah panggul, dan yang terakhir ruang panggul yang sebenarnya. Pintu atas panggul atau pap ini batas atas dari panggul kecil terbentuk oval bulat. Batas-batasnya promontorium, sayap sacrum, linea innominata, ramus superior, osis pubis, dan pinggir atas simpisis. Nah, 3 ukuran yang ditentukan dari pap adalah diameter anteroposterior, conjugata vera, diameter transversa, dan yang terakhir diameter obliqua. Nah, diameter anteroposterior atau conjugata vera dari promontorium ke pinggir atas simpisis itu 11 cm, merupakan ukuran terpenting dari panggul. Ukuran sebenarnya adalah conjugate obsterisa, namun tidak dapat diukur. Conjugate vera juga tidak dapat diukur langsung, tetapi dengan menggunakan conjugate diagonalis atau dari promontorium ke pinggir bawah simpisis. Nah, selanjutnya diameter transversa, ukuran terbesar antara linea innominata, diambil tegak lurus pada conjugate vera. Itu 12,5 cm. Diameter obliqua dari articulatio sacroiliaca ke tuberculum pubicum dari belahan panggul yang bertentangan 13 cm. Bidang luas panggul, bidang dengan ukuran terbesar terbentang dari pertengahan simpisis, pertengahan acetabulum, dan pertemuan antara ruas sakral 2 dan 3. Ukuran muka belakang 75 cm dan melintang 12,5 cm. Nah, bidang sempit panggul disebut juga bidang tengah panggul, bidang dengan ukuran terkecil. Pintu bawah panggul terdiri dari 2 segitiga yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan. Puncak dari segitiga yang belakang adalah ujung os sacrum. Segitiga belakang dibatasi oleh arcus pubis. Ditentukan 3 ukuran, yaitu ukuran muka belakang dari pinggir bawah simpisis ke ujung sacrum 11,5 cm. Ukuran melintang antara tuber ischiadicum kiri dan kanan sebelah dalam 10,5 cm. Diameter sagittalis posterior dari ujung sacrum ke pertengahan ukuran melintang itu 7,5 cm.
Nah, selanjutnya yaitu sumbu panggul. Sebuah garis lurus sebelah atas sampai pada suatu titik di atas simpina ischiadica dan kemudian melengkung ke depan di daerah pintu bawah panggul. Sumbu jalan lahir berbeda dengan sumbu anatomis. Bagian atasnya silinder yang lurus, tetapi ujung bawahnya melengkung ke depan. Insilatio pelvis. Kemiringan panggul yaitu sudah antara pintu atas panggul dengan bidang sejajar tanah. Pada wanita yang berdiri 55 derajat. Dan yang selanjutnya jenis-jenis panggul. Yang pertama itu ginekoid, merupakan bentuk paling ideal berbentuk bulat, terdapat pada sekitar 45% wanita tipe wanita klasik. Dan yang kedua itu android, merupakan jenis panggul pria berbentuk segitiga, terdapat pada sekitar 15% wanita. Dan yang ketiga antropoid, berbentuk agak lonjong seperti telur, terdapat pada sekitar 35% wanita, mirip panggul kera. Dan yang terakhir itu platypeloid, picak menyempit pada arah muka belakang atau panggul pipi. Panggul ginekoid adalah bentuk yang paling sering ditemui. Bentuk panggul ginekoid dimiliki oleh sekitar 50% wanita. Nah, bisa kita lihat sendiri. Dan yang kedua bentuk panggul ginekoid khas pada wanita. Diameter segitalis posterior hanya sedikit lebih pendek dari diameter segitalis. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi kepala janin. Kepala janin ini merupakan bagian yang besar dan keras, terdiri dari tulang tengkorak kranium, tulang dasar tengkorak, basis krani, serta muka. Kranium terdiri dari 2 os parietalis, 2 os temporale, dan 2 os frontal. Sela-sela di antara tulang ditutupi oleh membran disebut sutura. Janin, ukuran kepala janin. Tulang tengkorak atau disebut dengan kranium. Yang pertama itu bagian muka dan tulang dasar tengkorak atau basis kranil. Bagian tengkorak frontalis, tulang dahi, parietalis, tulang ubun-ubun, temporalis, tulang pelipis, dan occipital, tulang belakang kepala. Yang ketiga satura sagittalis atau sela panah, satura coronaria, sela mahkota, sutura lambdoidalis, sela lambda, satura frontalis, sela dahi. Yang keempat ubun-ubun fontanel. Ubun-ubun besar fontanel mayor, ubun-ubun kecil fontanel minor. Daerah-daerah sinsiput depan kepala, vertex puncak kepala, occiput belakang kepala. Ukuran diameter occipitalis itu 12 cm letak kepala. Diameter metoccipitalis itu 13,5 cm letak dahi. Diameter suboccipitogrammatica itu 9,5 cm atau LBK. Diameter biparietalis 9,25 cm. Diameter bitemporalis itu 9,25 cm. Ukuran sirkumferensia keliling itu 34 cm dan 35 cm. Planum. Nah, untuk letak kepala janin ada letak memanjang, letak lintang. Nah, itulah tadi anatomi fisiologi panggul dan kepala janin beserta ukurannya. Seakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.